Ada 25 partisipan termasuk saya dan uh, ada 33 peserta mahasiswa. Kita mulai saja kuliah ekonomi teknik kita hari ini ya. Baik, sebelumnya saya minta maaf, kita kuliah Zoom lagi ya, online lagi. Atau kalian malah bahagia jangan-jangan kalau nge-Zoom ya? Ya, ini tadinya saya berencana hari ini kita kuliah offline karena apa yang akan kita bahas hari ini adalah gong atau ujung dari perkuliahan yang kita jalani selama 1 semester ini. Nah, jadi ini adalah materi terakhir. Hari ini kita akan bahas materi terakhir untuk kuliah ekonomi teknik. Meskipun demikian, nanti kita masih akan ada 1 kali pertemuan ya, karena dulu kan ada 1 kali yang di apa namanya baru Hijriah kalau tidak salah. Ini saya OTW sedang di jalan ya, jadi mungkin nanti ada apa namanya gangguan atau gerakan yang tidak diinginkan. Ini karena saya sedang dalam perjalanan. Oke, baik. Yang akan kita bahas hari ini adalah evaluasi ekonomi untuk pabrik. Jadi, seperti yang pernah saya sampaikan pada kuliahan sebelumnya, bahwa di program studi teknik kimia yang menjadi capstone atau tugas akhir itu adalah prarancangan pabrik kimia. Nah, ini hari ini kita kedatangan juga 2 mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir ya. Ini. Nah, saya minta mereka untuk mengikuti kuliah ini karena relevan dengan apa yang akan mereka lakukan. Ini mereka sudah sampai tahap akhir, rancangan peralatannya sudah selesai, sehingga waktunya untuk melakukan evaluasi ekonomi, ya, untuk refreshing. Nah, ini bagi kalian peserta asli kuliah ekonomi teknik, nah ini mungkin belum bisa membayangkan full story-nya, nggak apa-apa, tapi paling tidak sudah memiliki gambaran tentang bagaimana melakukan evaluasi ekonomi pada suatu rangkaian atau suatu perancangan pabrik. Oke, baik. Saya akan share salah satu kasus untuk evaluasi ekonomi pada pabrik kimia. Ya, ini adalah kasus yang saya ambilkan dari buku ekonomi teknik. Ini karangannya Profesor Manut Mulyono. Beliau adalah dosen teknik kimia Universitas Gadjah Mada dan juga mantan rektor, pernah menjabat sebagai rektor UGM pada periode tahun berapa ya? Sebelum rektor yang sekarang ini ya, sebelum rektor Bu Ova Emilia ya. Dan ini rektor UGM yang sekarang itu adalah putri dari rektor UII periode tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu ada Profesor Zaini Dahlan, itu adalah rektor UII, dan sekarang putri beliau Profesor Ova Emilia ini menjadi rektor di Universitas Gadjah Mada. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perancangan pabrik, yaitu adalah pabrik asam sitrat dari tetes dengan kapasitas 9 ton per hari. Oke, ada yang tahu?
asam sitrat ini apa dan tetes itu apa? Silakan yang eh, mau yang tahu dan mau membagikan ke teman-teman. Ya, tetes itu apa? Ada yang tahu? Ya, bukan tetes-tetes air ya. Ini adalah hasil samping dari industri gula. Ya. Jadi tetes itu dia mempunyai eh, apa senyawa seperti gula ya yang bisa dimanfaatkan untuk bahan baku asam sitrat ya. Asam sitrat ini bisa digunakan sebagai pengawet. Nah, di sini ingin dirancang atau ingin dibuat pabrik asam sitrat dari tetes dengan kapasitas 9 ton per hari. Nah, prosesnya adalah proses fermentasi. Ya. Ini namanya dengan menggunakan mikrobial, ya, di mana proses fermentasi ini memiliki waktu reaksi yang panjang, ya, waktu reaksinya panjang, berhari-hari. Nah, sehingga karena memiliki waktu reaksi yang lama, uh, maka perlu menggunakan reaktor yang sifatnya atau jenisnya adalah reaktor batch. Ya, jadi bukan reaktor kontinu, tetapi adalah reaktor batch. Ya, namun demikian, reaktor batch ini akan dirancang sedemikian rupa sehingga operasinya akan berjalan secara kontinu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau bedanya reaktor batch dengan reaktor kontinu itu adalah kalau reaktor batch itu ibaratnya kalau kita apa seperti masak itu ya. Nah, bahan-bahannya dimasukkan, terus kemudian dimasak sampai selesai, setelah matang diambil hasilnya. Ya, itu adalah operasi secara batch. Jadi bahan-bahan masuk, diproses, setelah selesai, kemudian dikeluarkan. Nah, sedangkan kalau operasi kontinu atau reaksi dijalankan secara kontinu, itu reaktor atau alat tempat terjadinya reaksi itu akan ada aliran bahan yang masuk sekaligus keluar ya. Jadi reaktor kontinu itu biasanya digunakan untuk pabrik yang beroperasi dalam kapasitas besar dan untuk reaksi yang relatif cepat ya. Jadi reaksinya relatif cepat sehingga ada bahan masuk, kemudian dia berproses di dalam reaktor, waktu tinggalnya tidak terlalu lama, kemudian keluar sudah menjadi produk. Ya, jadi misalnya reaktornya itu adalah jenis reaktor alir pipa, gitu ya, bahan masuk di bagian atas, kemudian dia akan turun ke bawah, sampai bawah keluar itu sudah jadi ya. Jadi masuk di atas sebagai bahan baku, di bawah keluar dalam perjalanannya dia bereaksi, kemudian ke bawah keluar menjadi sudah menjadi produk. Ini adalah reaktor kontinu. Nah, tapi kalau reaksinya berjalan lambat, butuh waktu yang lama, maka tidak bisa menggunakan reaktor kontinu. Jadi belum cukup ini perjalanan di sepanjang alat, itu belum cukup waktu untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Nah, sehingga perlu dioperasikan secara batch tadi ya, bahan masuk, diproses, ditunggu sampai selesai, sampai matang, sampai berubah menjadi produk, baru kemudian diambil. Gitu ya. Nah,
reaksi pembuatan asam sitrat dari tetes ini termasuk reaksi yang lambat, ya. Fermentasi itu adalah reaksi yang lambat. Oke, nah sekarang kita lihat dalam pabrik ini, ya informasinya adalah pabrik yang dirancang dengan kapasitas 9 ton per hari ini akan membutuhkan tanah seluas 25.000 meter persegi. Ya. Ini adalah termasuk persediaan tanah untuk perluasan pabrik dan juga perumahan. Ya, 25.000. Kemudian tenaga kerja yang diperlukan untuk pengoperasian pabrik yang terdiri dari operator dan seluruh manajemen ini berjumlah 210 orang. Ya. Perlu diketahui bahwa pabrik biasanya dijalankan secara continue full time 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu. Ya. Nah, sehingga ada shift-nya. Dalam satu hari itu terdiri dari 3 shift. Masing-masing shift itu 8 jam. Nah, sehingga jumlah 210 orang ini adalah termasuk operator yang bekerja dalam 3 shift. Ya. Ini. Kemudian pabrik beroperasi selama 300 hari per tahun. Ya, jadi kalau hari kalender dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, tapi operasi pabrik itu dijalankan selama 300 hari. Di sini asumsinya adalah 300 hari. Nah, yang 65 hari atau 2 bulan lebih ya itu ya. 2 bulan lebih untuk apa? Ya, ada kebutuhan maintenance, ya, overhaul, dan untuk pengecekan, ya, untuk memastikan bahwa peralatan itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan juga settingnya itu bisa tercapai. Ya, jadi meskipun dalam 1 tahun itu ada 365 hari, tapi diasumsikan pabrik beroperasi hanya selama 300 hari saja. Nah, sehingga ini kalau 9 ton per hari kapasitasnya, maka kapasitas per tahunnya adalah berapa? 9 kali 300 hari ini ya. Ini adalah kapasitas tahunannya. Jadi bukan dikalikan dengan 365, tapi dikalikan dengan masa beroperasinya, yaitu adalah 300. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat uraian prosesnya, ya, diawali dengan kita mengetahui reaksinya. Ingat kita kemarin pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang evaluasi ekonomi secara stoikiometris, ya, di mana kita akan melihat apakah reaksi tersebut ini berpotensi untuk diproduksi secara ekonomis atau tidak. Ya. Jadi kita tahu bahan bakunya apa, produknya apa, bagaimana reaksinya, ya. Kemudian kita tentukan rasio harganya dengan menggunakan data reaksi stoikiometrisnya. Ya, sehingga kita perlu mengetahui secara stoikiometri reaksinya seperti apa, dan kemudian kita akan bisa mencari rasio harga produk dibandingkan dengan harga bahan baku. Nah, baik. Ini adalah reaksinya. Sekarang kita lihat kondisi operasinya. Ya. Kondisi operasi fermenter, jadi fermenter di sini berfungsi sebagai reaktornya ya, karena reaksinya itu adalah reaksi fermentasi, sehingga reaktornya juga kita bisa menyebutnya sebagai fermenter. Suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Kemudian pH-nya 3,5. Berarti ini ada asam, ya, pH-nya 3,5. Nah, kemudian diketahui bahwa reaksinya bersifat eksotermis. Eksotermis artinya apa? Ada yang tahu? Eksotermis artinya apa?
Di dalam eksotermis ada kata-kata term, ya. Ini berarti ada kaitannya dengan panas ya. Nah, kalau eksotermis berarti adalah apa? Melepaskan panas. Ya, ya benar ya. Dia menghasilkan panas ya. Reaksinya melepaskan panas. Nah, sehingga di sini kalau kita diamkan saja, kita biarkan saja, panas dari reaksi ini akan bisa menaikkan suhu. Ya, jadi ada panas dari reaksi, kalau didiamkan maka kemudian suhu bahan akan meningkat. Nah, padahal kita ingin suhu operasi fermentasi adalah 25 derajat Celcius. Sehingga untuk mempertahankan suhu perlu dilengkapi dengan sistem pendinginan. Ya, ada panas yang dihasilkan dari reaksi, kemudian panas ini perlu diambil dengan sistem pendingin. Ya. Dan pendingin yang digunakan adalah amonia dengan menggunakan unit refrigerasi ya, dengan menggunakan amonia. Baik, kemudian fermenter bekerja secara batch dengan jumlah sebanyak 15 buah. Ya, 15 buah reaktor batch. Nah, tadi di awal saya sampaikan reaksi berjalan secara lambat ya sehingga perlu menggunakan reaktor batch. Nah, reaktor batch yang digunakan itu sebanyak 15 buah ini dalam rangka untuk mengkontinyukan reaksi ya, mengkontinyukan rangkaian proses. Jadi gambarannya begini, kita punya 15 buah reaktor. Nah, pada reaksi ini biasanya reaksi fermentasi itu membutuhkan waktu minimal, tergantung ya, ini sampai menjadi asam berarti lebih dari 3 hari ini. Ya. Coba kita cek dulu datanya. Oh ini ya, 96 jam. Ini waktu fermentasi 96 jam. Ya. Nah, dalam waktu 96 ini berproses ya, dia perlu sini 15 buah reaktor itu digunakan secara bergantian. Jadi pada jam 3 jam pertama ya, itu reaktor pertama diisi selama 3 jam. Ya, selanjutnya kemudian ditutup ya, ditutup. Nah, reaktor pertama nanti setelah 96 jam baru matang, baru kemudian nanti bisa diambil sebagai produk. Nah, tadi setelah isi reaktor yang pertama selama 3 jam, selanjutnya pipa ini diarahkan ke reaktor yang kedua. Ya, kerannya itu dibuka untuk reaktor kedua. Jadi setelah mengalir ke reaktor pertama selama 3 jam, maka kemudian ke reaktor yang berikutnya, ya, selama 3 jam. Oh, kalau ini ya berarti nggak 3 jam ya, 96 dibagi 15 berapa? Ini, jadi intinya adalah bahwa 15 buah reaktor ini akan diisi secara bergantian, ya, diisi secara bergantian. Reaktor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Nah, sampai ke reaktor 15, maka kemudian ini sudah waktunya untuk panen hasil dari reaktor 1 ya. Reaktor satunya sudah 96 jam. Ya, sehingga kemudian ini bisa dipanen. Nah, karena reaktor 1 sudah dipanen, maka kemudian kosong kan isinya. Nah, sehingga alirannya nanti kembali ke reaktor 1 lagi. Gitu ya. Nah, sehingga di sini alirannya itu terjadi secara terus-menerus, ya, tetapi akan menuju reaktor yang berbeda-beda. Nah, sehingga secara keseluruhan prosesnya bisa menjadi kontinu atau terus-menerus, ya. Jadi ada aliran bahan yang masuk ke reaktor secara terus-menerus, juga ada aliran bahan yang keluar reaktor secara terus-menerus. Namun demikian,
secara alat per alat, ini bahan masuk ke dalam alat yang berbeda-beda, ya. Tapi semua alat kan ada 15 itu reaktor semuanya, ya. Sehingga ini adalah reaksi batch yang dioperasikan secara kontinu. Ini jadi reaksi rangkaian pabrik keseluruhan itu berjalan secara kontinu, namun reaktor itu berjalan secara batch. Ya, jadi mensiasati apa waktu reaksi yang lama ya agar proses bisa berjalan secara kontinu adalah dengan menggunakan reaktor yang banyak. Ini jadi masing-masing itu digunakan secara bergantian. Oke. Nah, sehingga perlu ada penjadwalan ya. Jadi kalau ada reaktor batch itu ada penjadwalannya kapan harus pengisian, kapan harus masakan, kemudian kapan harus dikeluarkan. Itu ada dijadwalkan untuk 15 buah reaktor. Oke, nanti detailnya mungkin kalian sudah ambil ini ya, teknik reaksi kimia. Ini detailnya akan dijelaskan di teknik reaksi kimia. Ya. Oke, ini saya ingin memberikan penjelasan kenapa reaktornya ada 15 ya, karena reaksinya adalah batch, sedangkan kita ingin pabrik beroperasi secara kontinu. Oke, kita lanjutkan sekarang adalah peralatan-peralatan yang digunakan ya. Jadi tadi ada 15 buah reaktor, kemudian karena konversinya itu tidak 100%, maka keluar dari reaktor ini belum murni. Sehingga selanjutnya adalah masuk ke unit pemurnian, ya, di mana di sini terdiri dari beberapa peralatan, ya, ada filter, kemudian ada evaporator, kemudian apa lagi nih? Crystallizer, ya. Ini jadi karena bahannya adalah cairan tadi ya, keluar dari reaktor itu adalah cairan, kemudian di apa namanya saring di dalam filter, berikutnya dipekatkan di dalam evaporator, dan selanjutnya dikristalkan. Ya, jadi asam sitrat itu adalah padatan kristal ya, dikristalkan, baru kemudian nanti dikeringkan. Ya, ini cukup banyak ini alatnya. Jadi reaktor, terus kemudian ada filter penyaring, kemudian ada evaporator untuk pemekatan. Nah, setelah pekat kemudian baru dikristalkan. Setelah dikristalkan, karena masih basah ya, campur dengan air perlu dikeringkan ya menggunakan dryer. Ya. Nah, sebelumnya perlu dipisahkan dulu ini antara kristal dengan cairannya ya, dengan menggunakan centrifuge. Oke, nah sehingga di sini ada banyak alat yang digunakan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan evaluasi ekonomi, ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menghitung modal tetap, ya. Menghitung modal tetap. Modal tetap adalah komponennya banyak, ya. Namun kita bisa mengestimasi modal tetap ini dengan melakukan perhitungan untuk harga alat dan komponen lain ditetapkan berdasar harga alatnya. Ya, sehingga di sini sangat penting untuk mengetahui alatnya apa saja dan berapa harga masing-masing peralatannya. Ya, ini ada peralatannya secara lengkap. Kalau tadi kan peralatan untuk prosesnya saja, ya. Tapi selain itu juga kita memerlukan tangki-tangki penyimpanan, baik untuk menyimpan bahan baku maupun untuk menyimpan produk. Ya. Kemudian juga perlu mengalirkan dari satu alat ke alat yang lain
ya. Kalau kita mengalirkan fluida itu berarti bisa berupa apa? Cairan dan juga gas ya. Jadi kalau eh, secara umum kita mengenal ada 3 fase bahan ya, padat, cair, dan gas. Ya. Nah, yang cair dan gas ini adalah bahan yang bisa dialirkan. Makanya disebutnya adalah fluida, karena dia bisa dialirkan. Nah, sedangkan padatan itu tidak bisa dialirkan ya. Nah, kalau menggunakan fluida, ya kita bisa mengalirkan pakainya pipa. Ya. Jadi antara satu alat dengan alat yang lain itu dihubungkan dengan pipa. Nah, untuk mengalirkan maka kita butuh pompa ya. Kalau itu adalah cairan ya, untuk mengalirkan cairan itu pakainya pompa. Kalau untuk gas apa? Mengalirkan gas pakainya apa? Nah, kalau hanya mengalirkan saja mungkin cukup dengan menggunakan blower ya. Nah, kalau menaikkan tekanan dari gas kita perlu apa? Kompresor. Ini ya, jadi kalau tadi adalah kita sudah tahu peralatan-peralatannya apa saja, dan kemudian kita juga tahu bahwa peralatan itu perlu dirangkai dan uh, untuk mengalirkan dari satu alat ke alat yang lain, ini kita perlu uh, unit transport ya untuk mengalirkannya. Kalau padatan mengalirkannya pakai apa? Atau memindahkannya pakai apa? Padatan dipompa bisa nggak? Nggak bisa ya. Pakai apa? Ada yang tahu? Kalau mau mengalirkan padatan. Ya, kalau kita di mall, kalau kita di mall, itu kan mall biasanya tinggi ya, lantainya banyak itu. Nah, itu kan sebenarnya sedang mengalirkan eh, apa namanya orang gitu ya dari lantai satu ke lantai dua, memindahkan orang dari lantai satu ke lantai dua, pakainya apa? Elevator. Eskalator ya, atau pakai lift. Itu adalah kalau datang. Oke, nah sekarang kita lihat ini masing-masing alat kita cari harganya. Kita tahu harga eh, sekarang ya. Kalau di sini oh ini adalah proyek tahun 1986. Wah, ini kalian pasti belum lahir kan ya. Terus kemudian proyeknya akan dilakukan di tahun 2014 ya. Nah, kalau misalnya kita tahu sekarang tahun 2025 ya, 2025 kita tahu harga sekarang, nah, tapi pabrik akan dibangun 5 tahun yang akan datang. Nah, maka kita perlu memperkirakan, mengestimasi berapa harga alat 5 tahun yang akan datang. Ya, maka kita perlu menggunakan apa? Indeks harga. Ya, jadi kita cari indeks harga pada tahun mendatang berapa. Nah, kemudian kita gunakan perbandingan indeks harga untuk memperkirakan harga peralatan pada 5 tahun yang akan datang. Ya, masing-masing alat dicari harganya. Kita lihat ini ada berapa ini. Oh, 59 peralatan. Ya, ada 59 peralatan dan totalnya adalah ini. Ya, total harganya berapa ini? 1.693.943 dolar. Ya. Dan sekarang dolarnya berapa? Per hari ini lebih dari 18.000 ya. Ini jadi ini adalah total PEC, Purchase Equipment Cost, atau total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli peralatan. Oke. Nah, ini baru harga belinya saja, belum termasuk ongkos kirimnya. Ya, ongkos kirimnya diperkirakan adalah 20%. Sehingga
DEC atau Delivered Equipment Cost atau harga alat terkirim ini adalah sebesar 2 jutaan ya, 2 juta dolar. Oke. Nah, harga inilah yang akan kita gunakan untuk memperkirakan biaya-biaya lainnya, ya. Ini. Apa saja biaya yang lainnya? Ingat, untuk biaya tetap itu komponennya adalah satu adalah harga alat, kemudian yang lain adalah ada banyak ya, instalasi, pemipaan, instrumentasi, isolasi, dan lain-lain. Kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini asumsinya adalah upah buruh asing 25 dolar ya. 25 dolar per man hour, kemudian upah buruh Indonesia adalah 20.000 per man hour ya. Kemudian 1 hari kerja itu adalah 8 jam, sedangkan 1 man hour asing itu sama dengan 2 man hour Indonesia. Ya, ini set batru ya. Jadi dianggap bahwa satu pekerjaan kalau dikerjakan oleh orang asing itu cukup 1 orang, tapi kalau dikerjakan oleh orang Indonesia itu 2 orang, ya. Nah, tapi kalau diambil sisi positifnya, ya berarti ini adalah upah buruhnya, ya, ini menjadi lebih besar ya, upah buruh Indonesia maksud saya, upah buruh Indonesia menjadi lebih besar. Oke, kemudian tiap pekerjaan menggunakan 5% tenaga asing dan 95% tenaga Indonesia. Nah, ini asumsi dolarnya ini masih ketika negara api belum menyerang ini, ya, masih 13 ribuan, sedangkan sekarang sudah 18 ribuan. Ya. Coba kita lihat untuk instalasi, ya, instalasi itu materialnya membutuhkan 11% dari purchase equipment cost, sedangkan labor-nya adalah 32%. Nah, berarti materialnya berapa? 11% dari PEC tadi yang sudah dihitung. Purchase equipment cost tadi ya, 1.693.943 dolar. Ya, 11%-nya berarti adalah sebesar ini. Nah, kemudian labor-nya atau pekerjanya. Pekerjanya adalah 32%. Nah, ini adalah biaya pekerja kalau semuanya dikerjakan oleh man hour asing. Ya. Padahal ini kan akan kita dirikan pabriknya di Indonesia sehingga hanya diperlukan 5% tenaga asing dan 95%-nya itu adalah tenaga Indonesia. Maka kita perlu mengkonversi ini dulu. Ini adalah man hour asing ya. Kemudian terdiri dari orang asingnya adalah 5% man hour ya. Ya, jadi ini 5% dan 95% itu adalah man hour-nya ya. Jadi perlu dikonversi setelah ini adalah labor-nya itu 32% dari PEC, ini kan dolar ya, masih dalam dolar. Nah, kemudian dikonversi bahwa setiap man hour asing itu upahnya adalah 25 dolar. Jadi dibagi 25 dolar, ini akan kita dapatkan data man hour yang diperlukan. Oke, setelah itu kita bagi 5% itu man hour. Nah, sehingga totalnya adalah material ditambah labor asing ya. Sedangkan ini adalah untuk labor Indonesia. Ya, kalau labor asing ya dibayarnya pakai dolar, labor Indonesia dibayarnya pakai rupiah. Oke, nah sekarang pemipaan bagaimana? Sama saja ya. Pemipaan itu materialnya 21%, labornya 15%. Nah, sama seperti tadi, kita akan bisa memperkirakan biaya pemipaannya, ya ada labor asing dan ada labor Indonesia. Berikutnya instrumentasi juga sama, persentasenya perlu diperkirakan.
sesuai dengan kalian bisa menggunakan data dari buku Aries Newton ya untuk memperkirakan persentase dari material dan labor masing-masing item. Instrumentasi, isolasi, kemudian listrik ya. Oke. Berikutnya adalah ini tanah dan perbaikannya ya. Luas tanah yang diperlukan itu adalah 25.000 meter persegi ya. Kemudian harga tanahnya apa di situ ya tergantung dari lokasinya ya. Harga tanah sangat tergantung pada lokasi ya. Nih, harga per meternya berapa? Per meter persegi ya. Harga per meter perseginya berapa? Nah, tinggal dikalikan. Kemudian luas bangunan ya, luas bangunannya adalah 4.000 meter persegi. Kemudian harga bangunannya diperkirakan di sini diperkirakan 2 juta per meter persegi, maka total harga bangunannya adalah 8 miliar. Berikutnya adalah utilitas ya. Alat-alatnya apa saja di utilitas ya. Maka kemudian kita akan bisa memperkirakan berapa biaya utilitasnya ya. Kemudian ini adalah utilitas alat-alatnya dan berikutnya adalah ongkos pemasangan utilitasnya ya. Ongkos pemasangan utilitas, maka kita akan dapatkan seluruh item dalam modal tetap. Kita buat rangkumannya sekarang. Ini adalah harga alat karena dibeli dari luar, maka ini adalah dalam dolar. Kemudian instalasi karena ada labor Indonesia, maka ini ada material dan labor asing dalam dolar dan labor Indonesia itu dalam rupiah. Begitu juga dengan pemipaan, instrumentasi, isolasi, dan juga listrik. Ya. Nah, adapun tanah dan bangunan, ini semuanya adalah di Indonesia. Jadi bayarnya pakai rupiah ya, tanah perbaikan dan kemudian bangunan ya. Kalau bangunan ya tukangnya dari Indonesia saja ya, nggak usah pakai tukang asing ya. Meskipun sekarang banyak juga ya proyek-proyek yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Kemudian utilitas ya, ada yang dalam dolar karena ada harga alat utilitas ya. Kemudian juga ada labor utilitas, tapi sebagian besar adalah 95% adalah labor Indonesia. Nah, dari nomor 1 sampai 9 ya, ini adalah physical plan cost. Nah, kita sekarang sudah tahu physical plan cost-nya, penjumlahan dari nomor 1 sampai 9. Berikutnya adalah engineering and construction. Ini diestimasi dengan nilai physical plan cost ya. 25% diambil ya. 25% dari PPC. Nah, penjumlahan dari PPC dan engineering and construction kita akan dapatkan direct plan cost. Direct plan cost ini menjadi dasar untuk perhitungan upah kontraktor dan kontingensi. Upah kontraktornya diambil 5% dari direct plan cost, adapun kontingensinya adalah 10% dari direct plan cost. Ya, kontingensi itu adalah apa? Biaya tak terduga ya, 10%. Nah, ini biasanya mahasiswa juga kalau bikin proposal, itu ada biaya tak terduga, itu eh, mengestimasikannya atau diperkirakannya adalah 10%. Ya, itu udah eh, cukup tepat ya, karena eh, apa namanya rata-rata biaya tak terduga ya cukup 10% saja. Kalau lebih dari 10% artinya tidak well plan ya, tidak dirancang dengan baik. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah total kapital atau fixed capital keseluruhan ya, itu adalah penjumlahan dari item 1 sampai 12 atau penjumlahan dari uh, apa namanya seluruh item yang ada di dalam modal ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya harga fixed capital.
Selanjutnya adalah memperkirakan working capital. Ini ya, working capital. Ada raw material inventory. Ini adalah cadangan bahan baku. Ada tetes sebagai bahan baku. Ya, ini disimpan selama 7 bulan. Kenapa ini disimpan 7 bulan kok lama sekali? Ya, karena di Indonesia itu rata-rata pabrik gula itu beroperasi sesuai dengan masa panen, ya, sehingga kita harus menyimpan ini cukup lama agar uh, apa produksi dari pabrik gula itu uh, apa tidak selalu ada, ya, tergantung masa giling dari tebunya. Tapi kita punya simpanan, sehingga punya stok yang cukup untuk melakukan operasi uh, secara kontinu, secara terus-menerus. Jadi meskipun pabrik gula sebagai penyedia bahan baku itu tidak menyediakan bahan baku secara terus-menerus, tapi kita sudah menimbun, ya, sudah menimbun bahan bakunya, sehingga kemudian bisa kita gunakan uh, dalam waktu yang lama sampai kemudian menunggu masa giling berikutnya, ya, ini 7 bulan. Nah, kalau NPK-nya, nah, ini adalah 1 bulan saja, ya, karena ini bisa kita pesan. Nah, namun kan untuk pemesanan itu perlu waktu, ya. Apalagi kalau dari luar negeri, maka ini perlu apa namanya, pengirimannya itu perlu diperhitungkan berapa lama waktunya, ya. Rata-rata diambilnya itu adalah 1 bulan dengan asumsi kalau kita memesan dalam jumlah besar itu pengirimannya menggunakan kapal, ya. Nah, kapal itu diperkirakan butuh waktu sekitar 2 minggu untuk berjalan dari apa penyedia bahan sampai ke tempat kita. Nah, berikutnya kita perlu menunggu lagi kalau mau pesan lagi, kapalnya kan harus pulang dulu ini. Kapalnya pulang dulu, butuh waktu 2 minggu lagi, ya, baru nanti bisa pesan lagi. Makanya rata-rata diambil 1 bulan itu adalah dengan asumsi pembelian dari luar negeri dan butuh waktu sekitar 2 minggu perjalanan dari produsen, ya, ke tempat kita. Ya, ini kita lihat ya, yang lainnya 1 bulan ini disimpannya. Nah, sehingga raw material inventory totalnya, gitu ya, ini adalah total bahan yang perlu disimpan selama proses. Berikutnya adalah in process inventory, ya. Oh, di sini dalam tadi waktu tinggalnya adalah 96 jam di reaktor, ya. Di reaktor. Nah, peralatannya kan banyak. Nah, diperkirakan waktu tinggalnya itu adalah 115 jam. Karena setelah dari reaktor, dia tadi perlu ke mana? Ke filter, evaporator, kemudian ke mana lagi? Crystallizer, centrifuge, ya, banyak alatnya. Nah, diperkirakan waktu tinggalnya 115 jam. Maka proses inventory adalah 1,5 kali dari manufacturing cost, ya. 1,5 dari manufacturing cost, ya. Manufacturing cost-nya, ya, nanti kita lihat ya manufacturing cost-nya cara perhitungannya bagaimana. Oke. Yang jelas ini adalah 1,5 kali manufacturing cost dengan waktu tinggal 115 jam. Berikutnya adalah inventory. Ya, produk inventory adalah 1 bulan produksi, ya, atau 1 bulan dari manufacturing cost, ya. Jadi kalau 1 bulan itu adalah 30 hari, sedangkan manufacturing cost kan setahun, ya. Setahun tadi adalah produksinya berapa? 300 hari, ya. Jadi 30 per 300 kalikan dengan manufacturing cost-nya. Extended credit itu adalah 2 bulan produksi. 2 bulan berarti adalah 60 hari. 60 per 300. Available cash. Available cash itu adalah 1 bulan produksi atau 30 hari. Ya. Oke, nah sekarang kita hitung berapa working capitalnya. Ini adalah jumlah dari raw material inventory, in process inventory, product inventory, extended credit, dan available cash. Ya, 35 miliar untuk working capitalnya.
Ya. Nah, tadi working capital itu diperkirakan berdasarkan manufacturing cost ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung manufacturing cost. Ya, manufacturing cost, asumsinya pabrik beroperasi 24 jam per hari dan dalam setahun beroperasi selama 300 hari. Ya. Nah, sehingga ini untuk direct manufacturing cost, untuk tetesnya atau bahan bakunya ya, ini yang diperlukan itu adalah sebesar ini per jam ya, untuk kapasitas 9 ton per hari ya, kebutuhannya adalah sekian, maka kebutuhan per tahunnya adalah dikalikan 24 jam per hari dan 300 hari per tahun. Ini kebutuhannya dalam 1 tahun, sedangkan harganya adalah 800 per kilo. Ya. Ini adalah harga bahan baku untuk tetes. Ya, kita bisa memperkirakan harga bahan baku per tahun untuk bahan-bahan lainnya. Ya, ada NPK, NH4SO4, CaOH2, dan lain-lain. Ya. Nah, berikutnya adalah perkirakan apa ini ya? Buruh, ya, kebutuhan pekerja. Nah, kebutuhan pekerja ini didasarkan pada alat-alat yang terdapat dalam pabrik. Ya. Kita sudah pernah bahas ini ya. Jadi seperti alat-alat itu uh, tergantung pada alatnya, perlu berapa pekerja untuk masing-masing alatnya. Ya. Untuk sentrifugal separator itu butuh tenaganya adalah 0,25 ya. Ini, nah sehingga ini bukan berarti kemudian satu pekerja dibagi 4 ya, karena kita atau satu pekerja mengerjakan 4 sentrifugal separator. Ya, ini bisa jadi adalah dia juga mengerjakan alat yang lainnya. Jadi kita lihat di sini ada tunnel dryer setengah, centrifugal separator setengah, vacuum crystallizer setengah. Berarti seperempat ya. Berarti setengah tambah seperempat, seperempat, satu. Ya. Artinya apa? Satu orang ini bisa menghandle tunnel dryer dan centrifugal separator dan crystallizer. Ya, nah sehingga ini masing-masing peralatan di apa namanya list di data kebutuhannya. Nah, ini totalnya adalah 8,4 tenaga ya, atau ini 9 orang ya untuk peralatan-peralatannya. Nah, kemudian ini tiap hari terdiri dari 3 shift ya. Ini 8,4 kalikan 3 atau 25 orang. Ya, ini nggak mungkin kan ya, pekerja kok separuh gitu. Jadi ya harus bulat ya. Ini. Jadi kalau ini menurut saya mestinya ya bukan 8,4 ya, harusnya 9. Ya, karena nggak mungkin kita kan dalam satu shift 8,4 orang gitu ya. Jadi ini 9, kalau 9 kali 3 berarti 27 orang ya. 27 orang. Kemudian nah, ini ya, ini perlu disesuaikan dengan UMR dari masing-masing daerah. Ya, kalau di Indonesia UMR-nya memang 2,5 juta per bulan. Ya. Tapi kalau daerah lain ya harus sesuai minimal. Ya, namanya saja UMR kan, upah minimum. Ya, jadi perlu disesuaikan. Nah, sehingga biaya buruh per tahun ini adalah ini per bulan kalikan jumlah orangnya kalikan 12 bulan per tahun. Ini adalah biaya buruhnya. Kemudian pengawas ya, supervisi. Ini adalah 10% dari upah buruhnya. Kemudian perawatan 4% dari fixed capital. Ini biaya perawatannya. Plant supplies 15% dari biaya perawatan. Royalties and patent diambil 2% dari harga jual ya. Nah, tergantung dari harga jual produknya ya. Nah, kemudian ini adalah total hasil penjualan per tahun ya.
Jadi kita harus tahu berapa harga produknya, sehingga kemudian produksinya berapa, tinggal dikalikan produksinya berapa kilogram, kemudian harga per kilogramnya berapa, berarti penjualannya itu adalah perkalian dari total produksi dikalikan dengan harga produknya. Royalties and patent 2% ya, 2% dari penjualan. Kemudian utilitas ya, utilitas ini ada macam-macam ya. Ada steam. Steam ini adalah uap air yang digunakan sebagai pemanas. Kemudian ada tadi karena ada unit refrigerasi menggunakan amonia, maka perlu dihitung berapa amonianya. Kemudian bahan bakar fuel oil ya, kebutuhannya berapa? Ya tinggal dikalikan dengan harganya ya. Masing-masing berapa kebutuhannya, kemudian harganya berapa, dikalikan saja. Kemudian semua bahan pendukungnya ya yang ada digunakan di dalam unit utilitas. Ya. Nah, berikutnya adalah kita jumlahkan semuanya. Ya, ada direct manufacturing cost. Ya, ini terdiri dari bahan baku, buruh, supervisi, perawatan, plant supplies, royalties and patent, utilitas, dan totalnya itu adalah direct manufacturing cost. Sekitar 50 miliar ya, kalau ini dengan menggunakan data ini. Berikutnya adalah indirect manufacturing cost. Ya. Payroll overhead 15% dari upah buruh per tahun. Laboratorium 10% dari upah buruh per tahun. Plant overhead ini 50% dari upah buruh per tahun. Kemudian pengepakan dan angkutan 2% dari harga jual per tahun. Kemudian totalnya itu adalah indirect manufacturing cost. Berikutnya adalah fixed manufacturing cost. Fixed manufacturing cost terdiri dari depresiasi, property and taxes, dan asuransi. Ya. Depresiasi ya diambilnya ini adalah 9% dari fixed capital, kemudian property tax 2% dari fixed capital, asuransinya 1% dari fixed capital. Maka kita akan bisa menjumlahkan 3 item ini sebagai fixed manufacturing cost. Oke, nah sehingga manufacturing cost adalah penjumlahan dari direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, dan fixed manufacturing cost. Ya. Nah, sehingga kemudian kita akan bisa menghitung bahwa total manufacturing cost adalah 4 miliar ya. 4 miliar, 4,3 miliar sekitar. Nah, berikutnya pengeluaran umum. Ya, pengeluaran umum ada administrasi, sales, research, dan finance. Ya, di sini didapatkan general expenses itu adalah 7,5 miliar. Ya, nah sehingga kemudian kita akan bisa menghitung penjualan dan keuntungannya. Ya. Harga jual ya berarti berapa banyaknya barang dikalikan dengan harga barang per kilonya ya. Jadi berapa total produksi, kapasitas produksi dikalikan dengan harga per kilonya. Ini adalah sales. Kemudian manufacturing cost tadi dan general expense ini adalah production cost. Jadi penjumlahan antara manufacturing cost dan general expense ini adalah production cost. Maka kemudian kita akan bisa menghitung keuntungan atau laba sebelum pajak. Ini adalah selisih antara harga jual dengan total cost ya, total production cost. Ini selisihnya. Dan kemudian pajak ya, pajaknya ini diambil 50%. Ya, diambil 50% sehingga laba setelah pajak adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya. Oke. Nih, nah sekarang kita sudah mendapatkan keuntungannya adalah
miliar. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah untung besar atau untung kecil tanpa mengevaluasi parameter-parameter lainnya. Ya, kita tidak bisa mengatakan 16 miliar itu besar atau kecil. Ya, ibaratnya tergantung pada berapa dibandingkan dengan berapa, gitu ya. Jadi kalau 16 miliar dengan modalnya itu adalah 100 miliar, ya berarti ini kan cuma 16%, ya. Tapi kalau modalnya cuma 50 miliar, ya ini berarti 32%, ya cukup besar. Ya, ini sehingga kita perlu membandingkan nilai laba ini ya dengan sesuatu. Ya, sehingga kemudian parameter untuk evaluasi ekonomi itu tidak hanya sekedar berapa labanya atau berapa keuntungannya, ya, tapi kita perlu membandingkan dengan yang sesuatu. Ya, yang pertama adalah present return on investment, kita kemarin sudah bahas ya, adalah laba sebelum produk dibagi dengan modal tetapnya. Ya, dibagi dengan modal tetapnya, ini didapatkan persen return on investment atau ROI adalah 33,6%. Ya. Kemudian setelah pajak, ya, setelah pajak ini adalah 16,8%. Kemudian payout time ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal. Ya. Payout time-nya didapatkan sebelum pajak adalah 2,29 tahun, setelah pajak 3,73 tahun. Berikutnya adalah BEP, ya. BEP. BEP-nya itu menggunakan persamaan ini ya. Oh, sebentar, kita perlu mencari ini dulu, masing-masing item FA, VA. Nah, ini dia. Oke, kita hitung DCFRR-nya dulu. Nah, ini ya yang jadi tugas kalian kemarin untuk presensi minggu lalu. Ya, discounted cash flow rate of return. Ya, kita lihat di sini fixed capitalnya sudah diketahui, working capitalnya juga. Kemudian diasumsikan bahwa umur pabriknya 10 tahun. Nah, cash flow. Cash flow ini adalah keuntungan setiap tahun ya, cash flow tahunan. Ini adalah terdiri dari laba sesudah pajak, depresiasi, dan finance. Ya, ini tadi sebelumnya sudah kita hitung ya, sehingga ini adalah jumlahnya. Maka yang kita cari adalah nilai I atau discounted cash flow rate of return-nya. Nah, di sini diasumsikan salvage value-nya atau nilai sisanya adalah 0. Ya. Dengan menggunakan trial and error, maka kita akan bisa mencari nilai I-nya. Ya, mencari nilai I yang sesuai dengan parameter-parameter ini. Ya. Nah, di sini didapatkan bahwa dengan asumsi umur pabrik 10 tahun, salvage value-nya 0, itu diperoleh nilai I-nya adalah 16,59. Ya, 16,59. Ini nilai I-nya. Berikutnya adalah break-even point. Nah, break-even point ini adalah titik impas. Untuk mencari break-even point, kita perlu informasi ada annual fixed cost, annual variable cost, annual regulated cost, dan sales. Ya. Fixed cost terdiri dari apa saja? Annual fixed cost ada depresiasi, properties of tax, property tax, dan insurance. Ya, ini adalah annual fixed cost. Kemudian tadi sebelumnya kan sudah dihitung ya di depan ya. Kemudian tinggal jumlahkan saja di sini item-itemnya. Kemudian ada annual variable cost, ya, ada bahan baku, packaging, utilitas, royalty. Ini adalah annual variable cost.
Berikutnya adalah annual regulated cost, ada tenaga kerja, payment overhead, plan overhead, supervision, laboratorium, pengeluaran umum, perawatan, dan plant supplies. Ya, ini adalah annual regulated cost. Nah, sehingga kemudian kita akan bisa menghitung BEP-nya. Ya, BEP-nya itu adalah berdasarkan fixed cost, kemudian variable cost, kemudian ada apa lagi? Regulated cost, ya. Itu adalah total cost dan kemudian dibandingkan dengan sales atau penjualan yang dalam hal ini menjadi pendapatan. Ya, BEP artinya adalah bahwa eh, apa namanya kondisi ketiga sama dengan eh, sales. Ini bisa kita hitung dengan kesalahan atau bisa juga kita plan dengan cara sudah bahas lain ya, yaitu didapatkan BEP-nya adalah berapa ya? 32,46% ya. Dan kita sudah dapatkan semuanya. Kita lihat berapa banyak yang bisa melakukan persen. Ya, jadi semuanya ada batasnya ya. Nah, pabrik atau kita ini adalah produk yang dan selesai posisinya modal 11%. Minimum 11%. Maka jabatan berapa? 3%. Maka ini memenuhi syarat. Ya, karena sistem di atas minimum. Nah, sekarang menurut lain. Menurut apa jadi kita berusaha dan juga yang transaksi sebenarnya ada di direktur. Adapun tingkat resiko rendah maksimal 75 tahun. Yang itu 2,29 tahun itu memenuhi syarat karena di bawah ini tahun. Itu tadi tadi yang saya ya. Dari cerita hari ini dibandingkannya dengan OS binatang, yaitu adalah sebenarnya jadi kita membandingkan uang kalau bikin Jepang dapatnya berapa, kalau digunakan sebagai investasi itu dapatnya berapa. Oke, nah CCS itu belum berapa digunakan tadi mau punya apa? Punya simpanan. Ya, jadi dibandingkannya dengan punya simpanan juga. Bukan pinjaman, tapi simpanan itu. Ya, ya, artinya lumayan tinggi ya. Itu, simpanan itu lumayan tinggi. Jadi, paling tinggi ya. Dijemput dan contohnya dan dijemput yang tadi yang mengatakan ya itu aman. Dia sebenarnya semakin tinggi
Kalau kemudian itu paling nggak bagus ya. Artinya kan kita harus memproduksi banyak agar bisa ini loh. Nah, kalau bisa kan produksi sedikit sudah invest ya. Tapi ada yang namanya proof ya. Jadi kalau bagus, kalau memang ya, sehingga kita perlu waspada kalau terlalu baik. Nah, sehingga kita perlu menjadi dan kemudian membantu membantu stimulasi ekonomi ini dari eh, ya, melanjutkan ke tahapan berikutnya dari tahapan perancangan kemudian apa hasilnya nah itu dari parameter yang ditinggal bisa dilanjutkan ke perancangan yang begitu ya ya yang lebih eh, mengakomodasi yang begitu. Nah, kemudian evaluasi ini sudah setiap tahapan ya evaluasi pada setiap tahapan saya eh, evaluasi sejak awal itu bisa ya boleh evaluasi akan beri ini sehingga nanti kemudian sudah dengan itu kita menggunakan harga alat sebagai dasar utama dalam perhitungan nah, sehingga rancangan saya itu akan menjadi eh, apa saya dengan kalau benar dan tepat kita akan menjadi kecil karena ini yang akan menjadi dasar
untuk penentuan kelulusan dari suatu materi. Baik, saya kira uh, tiga puluh tiga termasuk WA. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.